Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Meliah Channel bersama saya tentunya Siti Rohmah Awalia, semester 5A Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bali Bandung. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi audit atas pengendalian internal menurut Section 404 dan resiko pengendalian. Juga sebelum videonya berlanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. 1, 2, 3, come on! Manajemen memiliki 3 tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif. 1. Reliabilitas pelaporan keuangan. 2. Efisiensi dan efektivitas operasi. 3. Ketaatan pada hukum dan peraturan. Tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Auditor bertanggung jawab memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Konsep utama yang melandasi perancangan dan implementasi pengendalian internal. Kepastian yang layak. Perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak, tetapi bukan absolut bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Keterbatasan inheren. Pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100% tanpa menghiraukan kecermatan yang diterapkan dalam perancangan dan implementasinya. Manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian internal. Penilaian manajemen mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan terdiri atas 2 komponen, yaitu rancangan pengendalian internal serta efektivitas pelaksanaan pengendalian. Pengendalian internal yang relevan bagi auditor menurut standar audit dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan serta pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Komponen pengendalian internal COSO meliputi antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung bagi keempat komponen lainnya. Tanpa lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen lainnya mungkin tidak akan menghasilkan pengendalian internal yang efektif tanpa menghiraukan kualitasnya. Penilaian risiko atas laporan keuangan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai GAAP. Aktivitas pengendalian diantaranya pemisahan penyimpanan aset dari akuntansi, pemisahan otorisasi transaksi dari penyimpanan aset terkait, pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pencatatan, pemisahan tugas TI dari Departemen Pemakai, pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik aset dan catatan, pemeriksaan independen atas kinerja. Sistem informasi dan komunikasi.
bertujuan untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas serta mempertahankan akuntabilitas aset terkait. Aktivitas pemantauan Berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Auditor menggunakan 3 jenis dokumen untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahamannya atas perancangan pengendalian internal, antara lain naratif, bagian arus, kuesioner pengendalian internal. menilai risiko pengendalian. Auditor harus memahami perancangan dan pengimplementasian pengendalian internal untuk melakukan penilaian pendahuluan atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian risiko salah saji yang material secara keseluruhan. 2 faktor utama yang menentukan auditabilitas antara lain integritas manajemen serta kememadaian catatan akuntansi. Matrik risiko pengendalian. Penyusunan matrik risiko pengendalian. Mengidentifikasi tujuan audit, mengidentifikasi pengendalian yang ada, menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit terkait, mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi pengendalian, defisiensi yang signifikan, dan kelemahan yang material. Memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substantif. Auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan risiko deteksi yang direncanakan serta pengujian substansi terkait untuk audit atas laporan keuangan. Auditor melakukan dengan menghubungkan penilaian risiko pengendalian dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh jenis transaksi utama, serta dengan 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Tingkat risiko deteksi yang tepat untuk setiap tujuan audit yang berhubungan dengan saldo kemudian diputuskan dengan menggunakan model risiko audit.